tapi ternyata kelak di hadapan Allah dia yang menolong kita. Kan kita tidak tahu. Nah, jadi berusahalah untuk memberi maaf dan memaafkan ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, karena memang tanpa kesalahan kita tidak tahu arti memberi maaf dan meminta maaf. Makanya ada kesalahan ya. Tanpa kita menyadari semua itu, jadi kita harus yang tadi ya, untuk menetralkan hati tadi dan legowo ya. Harus santai aja dalam menjalannya. Tapi kalau kalian bawa baper, semua yang tadi, kita sendiri yang lelah, yang rugi kita, yang capek kita, yang lelah kita ya. Itu. Dan gimana semuanya itu bisa kita aplikasikan? Tidak lain dan tidak bukan pastinya dengan amalan, dengan yang kita kerjakan. Salah satunya dengan Al-Quran kita ya. Al-Quran yang kita baca ini, dicek kembali diri kita, sudah ada nggak ngaruhnya dalam kehidupan kita? Kalau malah bikin hati kita makin keras, itu dicek kembali, berarti ada yang salah dalam hafalan kita. Yang dulunya mungkin nggak terlalu baper, sekarang udah ngafal Quran, banyak aja yang ngerasa benci gitu. Itu ada yang salah dalam hafalan kita. Karena Al-Quran itu menenteramkan, Al-Quran itu mengobati zohiriyah dan batiniyah kita. Jadi semuanya itu dikoreksi ya. Sebelum kita lirik kiri kanan muka belakang ngelihat kehidupan orang lain, yang perlu dikoreksi dan wajib itu diri kitanya. Kalau dulunya rasanya, dulu saya kayak memberontak banget, orang tua aja menasehati kayak nggak mau dengerin. Sekarang teman aja yang bicara kayak nyentuh banget. Itu tuh pengaruh Quran yang kalian hafal. Oh berarti ada nih fungsi Al-Quran yang saya hafal. Nah jadi itu perlu ya. Perlu introspeksi diri itu setiap hari lakukan. Memperbaharui niat itu setiap hari dilakukan. Karena setiap detik ada celaan setan di situ. Ini juga untuk ustazah ya. Nasihat ini tentunya juga untuk ustazah gitu. Itulah yang ustazah pesankan untuk kita semua di sini. Jaga ukhuwah kita, jaga persaudaraan kita. Kalau ada teman yang futur, berusahalah untuk kita yang membahagiakan. Berusahalah kita untuk yang menyemangatin. Karena itu ya, kata Abu Yahamka, hargailah pertemanan ya. Mungkin ketika kita diuji Allah, Allah datangkan teman kita untuk menghibur kita. Allah datangkan teman kita untuk menguatkan kita. Sebaliknya, ketika teman kita Allah uji, Allah datangkan kita untuk membahagiakannya. Allah datangkan kita untuk memberi nasihat untuknya. Jadi hargailah pertemanan, mungkin bisa jadi karenanya kalian akan masuk surga. Nah, itu bersyukurlah kalian di sini ya. Selalu ingat pesannya Ummah, sejelek-jelek menurut kita teman di dalam ini, hargailah mereka ya. Karena mereka ahlul Quran. Mereka juga pejuang Quran. Menurut kita sejelek-jelek teman di dalam ini, sekesal apapun kita dengan teman di dalam ini, ingat dia juga ahlul Quran, dia juga berjuang dengan Quran. Ya. Nah, jadi disinilah teman-teman terbaik kita, disinilah sahabat-sahabat terbaik kita. Bermula dari sinilah kita belajar untuk fleksibel. Ya. Di sini Allah sudah memberikan secara tidak langsung pembelajaran kepada kita, kan? Secara tidak langsung Allah suruh kita belajar. Di sini ada orang Sulawesi, ada orang Makassar, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera. Nah, yang dari logat bicaranya aja ada yang pelan, ya, ada hader, ada tadwir, ada tahqiq, semuanya ada. Yang pelan nanti kan, sedikit kencang, makin kencang, ada semuanya di sini. Secara tidak langsung di situ Allah menyuruh kita untuk belajar ya, yang tadilah fleksibel tadi ya. Bisa jadi nanti kalian tiba-tiba ke Turki ya, tiba-tiba kalian ke Al-Azhar. Jadi menemukan orang-orang yang berbeda itu kita sudah tidak canggung lagi ya. Sudah terbiasa. Begitu ustazah waktu ke Papua dulu ya. Ustazah yang seperti ini menurut kita sudah paling keras gitu. Tiba-tiba di Papua lebih keras lagi ya. Nggak boleh baper. Jadi harus menyesuaikan tempat ya. Menurut kalian mungkin sudah ustazah yang paling keras di sini kan, tapi kalau pergi ke Papua, ya itu, ya sampai trauma. Ustazah pernah itu, ya trauma banget, sampai keluar kebun binatang semuanya di telengah kita. Nah, itu kan kalau dibawa baper, maulah ustazah guling-guling di aspal itu. Tapi ya mau gimana, itu hak mereka gitu ya. Itu kejadiannya ustazah bawa motor, udah sen kanan, padahal kita udah benar gitu.
tapi tetap aja nyelonong. Yang dimarahi kita, padahal yang salah dia gitu. Itu memang orang Papua aslinya gitu kan, Ustazah ngelihatnya. Udah keluar nama kebun binatang semuanya. Itu kalau Ustazah bawa baper ya mau guling-guling di aspal itu. Tapi ya mau gimana. Jadi di situ kita belajar fleksibel. Nah, atau sebaliknya ketika Ustazah datang ke Jawa, ketemu dengan teman-teman di pusat orang Sunda mungkin yang lebih bicaranya lebih halus, lebih lembut ya. Jangan pula kita ngegas-ngegas, kecuali mungkin bercanda ya. Kalau dia memang sudah tahu siapa kita, ya udah silahkan. Itu humor kita dalam hidup gitu. Tapi baru datang, baru kenal, tiba-tiba dia bicara lembut, kita tiba-tiba ngegas. Mau-mau nangis dia nanti depan kita. Jadi kan harus menyesuaikan ya. Yang tadi itu fleksibel, harus bisa. Tapi ya yang tadi kalau tetap baper juga, ya udah itu pilihan kalian ya.